Jadi, 3 kucingku, Momo, Mochi, dan Mocha udah pernah ngalamin flu D atau nggak bisa pipis, bahkan sampai pipisnya berdarah. Tapi alhamdulillah, ketiganya bisa sembuh tanpa kateter atau ke dokter. Momo dan Mochi adalah kucing betina dewasa, sedangkan Mocha adalah kucing jantan dewasa. Semuanya udah berumur lebih dari 1 tahun. Baik Momo dan Mocha, keduanya udah dikebiri. Momo dan Mochi sembuh dengan 1-2 treatment aja, tapi Mocha ngalamin bolak-balik flu D meskipun udah diobatin. Stres banget deh, tapi akhirnya aku nemuin satu formula yang bisa nyembuhin Mocha dan nggak kambuh-kambuh lagi sampai sekarang. Nah, apa rahasia mencegah dan mengobati flu D pada kucing? Simak penjelasan berikut ini. Faktor yang nyebabin flu D ini bisa beberapa hal, teman-teman. Ada yang karena kurang minum, ada yang karena stres, karena makanan, dan lain-lain. Untuk mereka yang stres itu biasanya karena ada perubahan dalam keseharian mereka kayak pindah rumah, datangnya kucing baru, berubahnya jadwal makan dan merek makanan, dan lain-lain. Nah, kalau untuk makanan kering yang mengandung ash, protein, dan magnesium yang terlalu tinggi bisa membentuk kristal pada urin. Sebaiknya memang makanan kucing disesuaikan dengan umurnya ya, karena kandungan makanan itu udah disesuaikan dengan kebutuhan kucing sesuai dengan level usianya. Kayak kitten kan emang butuh protein tinggi buat pertumbuhan, tapi kucing dewasa nggak butuh itu. Makanya, makanan dengan protein tinggi malah bisa bikin masalah pada kucing dewasa. Sebaliknya, jangan kasih makanan dewasa ke kitten. Kalau makanan all stage berbeda ya, karena formula pada makanan all stage udah diseimbangin dan cocok untuk semua umur. Gejala-gejala flu D yang bisa dilihat antara lain sulit buang air kecil, pipisnya sedikit. Bahkan ada yang sampai nggak bisa, sehingga kucing akan bolak-balik ke litter box. Kucing maksain pipis, tapi karena salurannya tersumbat pasir atau batu, saluran itu bisa luka dan nyebabin pipis berdarah. Ada juga kucing yang mengira rasa sakit pas pipis itu disebabin sama pasir di litter box-nya, yang bikin dia nggak nyaman pipis di sana. Makanya mereka kadang juga pipis di sembarang tempat. Biasanya kucing kan suka jilat lukanya ya. Nah, karena dia ngerasa ada masalah sama alat kelaminnya, dia jadi suka jilatin alat kelaminnya itu. Kalian coba perhatiin deh tanda-tanda itu di kucing kamu. Kalau ada, sebaiknya langsung ke penanganan, jangan ditunda-tunda. Mochi cukup dikasih Batugin dengan takaran sehari 2 kali, 2,5 cc sekali minum. Plus, banyakin minumnya, karena dia cuma susah pipis doang, nggak sampai pipis berdarah. Momo agak sedikit lebih parah, karena udah sampai muntah dan pipis berdarah. Jadi, selain Batugin, aku juga kasih air rebusan daun sirsak. Nggak sekaligus sih, jadi seminggu pertama aku kasih Batugin tapi masih belum lancar pipisnya. Terus 3 hari setelahnya aku kasih air rebusan daun sirsak 2 kali sehari. Caranya cuma cuci 2-3 daun sirsak, terus rebus dengan segelas air sampai airnya mendidih dan tersisa sedikit, terus aku minumin ke Momo. Oh iya, selain itu aku juga ganti makanan keringnya jadi Royal Canin Urinary SO yang untuk pengobatan selama sebulan, plus makanan basah, merek Royal Canin dan merek lain juga. Terus dilanjut dengan Royal Canin Urinary Care yang untuk perawatan. Dari makanan basah, dia dapat asupan air tambahan, dan dari makanan khusus urinary, makanan ini tuh punya formula khusus untuk nanganin flu D dan bikin haus. Dia jadi sering minum dan jumlahnya juga jadi lebih banyak. Oh iya, ngasih air minum banyak ini maksudnya untuk ngelarutin pasir atau batu yang nyumbat ya. Nah, tapi kalau kucing kamu udah sampai bener-bener gak bisa pipis, kayaknya malah bahaya deh kalau dikasih air minum banyak. Karena takutnya air yang gak keluar dan bikin kandung kemih penuh itu malah bikin keracunan. Mungkin ini perlunya kateter ya. Setelah Momo sembuh, aku putusin untuk balik ke makanan awal, yaitu cat choice, dan gak pernah kambuh lagi. Nah, tapi masalah baru muncul. Setelah gak lama Momo sembuh, gantian Mocha yang kena, dan dia lebih parah lagi sakitnya. Makanan ini juga mungkin jadi penyebabnya ya, karena tadinya tuh selama beberapa tahun, aku pakainya Beauty yang biasa. Tapi karena mereka mulai bosen, aku coba cari merek lain, yaitu cat choice tadi itu. Ternyata kayaknya malah bikin flu D deh. Aku kasih treatment yang sama dengan Momo, tapi ternyata udah 2 mingguan gak sembuh-sembuh. Udah bisa pipis agak lancar, besoknya kambuh-kambuh lagi. Akhirnya aku putusin untuk research makanan khusus urinary, tapi bukan Royal Canin. Karena jujur bikin bangkrut. Ada beberapa makanan yang direkomendasikan sih, kayak Happy Cat Mincas Urinary, Proplan Urinary, Terafit Urinary, dan Cat Shrunk All Stage dan Adult. Untuk harga yang masih masuk di budgetku itu Happy Cat sama Cat Shrunk.
Tapi karena kucing-kucingku kurang suka sama Happy Cat, makanya aku pakai yang Cat Shrunk. Akhirnya semua kucingku makannya pakai Cat Shrunk deh. Karena harga Cat Shrunk lumayan juga, aku siasatin campur dengan Beauty 1:1. Kenapa Beauty? Karena menurutku Beauty ini makanan murah di level sekilo 25 ribuan yang terbaik. Dulu pas pakai Beauty mereka sama sekali nggak ada masalah, cuma bosen doang. Nice. Jadwal makannya aku jadiin 4 kali sehari, yaitu jam 5 pagi, jam 8 pagi, jam 4 sore, dan jam 8 malam, plus makanan basah di sela-selanya. Untuk minum, pastiin selalu tersedia air bersih untuk kucingmu ya. Alhamdulillah sampai saat ini nggak ada masalah sih, semoga nggak kambuh-kambuh lagi, amin. Jadi kesimpulannya, kalau kucing kamu flu D-nya belum terlalu parah, Batugin dan minum banyak udah cukup jadi solusi. Tapi kalau udah agak parah, coba kasih Batugin, air rebusan daun sirsak, plus makanan khusus urinary dan makanan basah, serta minuman bersih yang selalu tersedia. Itu menurut pengalamanku yang coba ngobatin sendiri tanpa ke dokter. Tapi kalau ada dana dan punya akses ke dokter hewan, akan lebih baik ditangani ahlinya mungkin ya. Apalagi kalau kucing kamu udah nggak bisa pipis sama sekali. Ada yang punya pengalaman nanganin kucing flu D tapi dengan cara berbeda? Boleh juga berbagi di kolom komentar ya. Semoga kucing-kucing kita selalu sehat. Amin. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.